Halo, Assalamualaikum, salam kenal, nama saya JJ, dan saya ingin sedikit bercerita nih tentang sebuah mobil yang ini bos saya miliki sudah sekitar semingguan. Jadi, saya bertugas untuk membawa mobil ini, yaitu sebuah GWM Tank 500 yang diesel. Rasanya cukup menyenangkan, enak banget di setirnya, dan rasanya gagah ya berada di balik setirnya. Pengen rasanya bisa bercerita lebih jauh lagi tentang mobil ini, tapi sepertinya bos saya sebentar lagi udah mau jalan ya, udah mau berangkat. Jadi mungkin saya sambil standby dulu, mungkin siapa tahu nanti kita bisa lanjut cerita tentang mobil ini. Saya izin dulu ya. Ya, oke Pak. Ya, segera laksanakan besok ya Pak. Oke. Udah roll ya? Oh, maaf. Ini saya habis selesai transaksi 2M ya. Makasih Mas. Ya, dan di belakang ini sudah ada GWM Tank 500 yang baru saja saya beli semingguan lah ya, kurang lebih. Setelah sukses menjalani usaha masakan bakmi goreng, ya, saya memutuskan untuk beli Tank 500 diesel. Ya, ini adalah yang varian diesel. Jadi ini adalah varian terbaru dari GWM Tank 500 karena sebelumnya GWM Tank itu sudah hadir dengan varian bensin hybrid gitu. Harapan saya membeli yang varian diesel ini gara-gara tentunya bahan bakarnya lebih terjangkau. Seminggu saya beli, bahan bakarnya juga naik ternyata harganya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti itu saya isi bahan bakarnya, saya potong aja dari gaji editornya ya. Oke, ini adalah GWM Tank 500. Secara visual dia dengan varian yang bensin hybrid tidak ada perbedaan yang signifikan. Saya suka banget. Gayanya ini American style banget ya. Terlihat gagah, otak-otak, dan tentunya dia kelihatan mobil off-road. Dan bukan cuma gimmick off-road doang, karena dia memang benar-benar SUV leather frame yang berkapabilitas untuk off-road juga. Kebetulan yang saya pilih ini adalah yang varian 4WD. Jadi di Indonesia ini ada dua varian ya, yang 2-wheel drive dan 4-wheel drive. Tentu saja ini yang 4-wheel drive. Kita lihat detailnya lebih lanjut mengenai desainnya dulu. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, depannya sangat-sangat gagah, logo tanknya gede ya. Dan ini logonya ini sama persis kayak kunci mobilnya, lucu banget. Ini ada tulisan T gitu, tank, keren. Dan chrome-nya banyak sesuai dengan selera saya. Jadi chrome-nya harus banyak supaya silau kalau dilihat dari depan gitu ya. Karena saya pengen mobil saya tuh terlihat gitu. Oke, lampunya juga ini juga sudah canggih karena dia sudah mengadopsi teknologi LED dengan gaya-gaya lagi-lagi Amerika, mirip-mirip seperti Ford F150 gitu ya. Ganteng pokoknya. Kurang lebih di depannya seperti itu, jadi tetap terlihat gagah dan mewah meskipun dia sebuah mobil SUV off-roader leather frame. Dilihat dari siluet sampingnya, mobil ini tetap terlihat mewah, juga gagah. Ada bau-bau kompetitornya ya, yaitu adalah Land Cruiser 300. Kenapa juga saya tidak langsung saja beli Land Cruiser 300? Ya, tentu saja karena waktunya terbatas gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting siluetnya dan auranya tuh tetap dapat gitu. Meskipun mobil ini sudah dibuat tampilannya menjadi mewah, tapi dia tetap juga memiliki fungsi SUV yang sesungguhnya. Jadi dia punya footstep yang mampu menahan beban berat dengan roof rail yang juga kuat. Ini dibutuhkan di kala mana nanti saya butuh pengawalan karena usaha saya cukup beresiko ya. Ya, jadi pengawalannya bisa dari samping sini. Dan kalau teman-teman lihat juga, ini mobilnya terlihat panjang di gambar ya. Jadi dia panjang ini 4,8 meter. Ya, sebenarnya lebih pendek dibandingkan dengan GWM Tank 500 yang varian bensin. Kenapa? Yuk kita lihat belakangnya. Nah, bagian belakangnya ini loh yang kelihatan paling beda dibandingkan dengan varian yang bensin. Karena ketidakadaannya ban serep di bagian belakang sini. Kalau untuk varian yang diesel ini, ban serepnya tetap ada tapi ditaruh ke bagian bawah mobil gitu. Jadi bagian belakangnya bisa lebih pendek nih untuk dimensinya. Tapi tetap ya, krom-kromnya banyak dan lampu bentuknya vertikal ini terlihat gagah sekali gitu. Meskipun ban serepnya sudah dipindah ke bawah, tapi kalau kita buka bagasinya, nah bagasinya tetap bukaannya ke samping ya, gitu. Nah, kalau misalkan sebelumnya yang varian bensin itu, kenapa ban serepnya ditaruh di bagian luar? Sebenarnya bukan untuk look-nya, tapi memang
Di bagian bawah sini itu ada baterai. Jadi ruangnya itu nggak muat lagi kalau ditaruhin ban serep. Jadi mau nggak mau ditaruh di bagian belakang. Tapi karena tank 500 diesel ini dia tidak ada sistem kelistrikan hybrid baterai, jadi di sini di bagian bawahnya bisa ditaruh ban serep. Dan untuk kepraktisannya tetap aja dia 7-seater dan kursi baris ketiganya tetap bisa dilipat rata lantai. Wah, menarik juga. Dan bagasi belakang ini kalau kita tutup, dia sudah vakum. Jadi kita nggak usah banting-banting, hemat-hemat tenaga, mending buat usaha saja. Kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, masuk ke interiornya GWM Tank 500 diesel ini, secara keseluruhan ini tidak ada bedanya ya sebenarnya sama GWM Tank yang versi bensin gitu. Jadi ini tetap terasa mewah dan tetap terasa elegan. Di sini dia ada aksen-aksen kayu yang tetap terlihat mewah gitu. Dan ada layar yang besar juga di bagian tengah sini yang sudah terintegrasi dengan mobilnya. Di sini kita bisa lihat, ya, dia ada fitur ADAS-nya juga yang sudah sangat lengkap ya. Banyak sekali dan kita bisa mengatur semua pengaturan-pengaturan mobilnya itu di head unit ini, dan dia juga ada mode off-road mode. Wah, ini sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang mungkin suka off-road gitu, karena mobil ini juga punya kapabilitas 4-wheel drive gitu. Nah, di sini ada teman-teman bisa ngelihat tekanan bannya, terus ada kemiringan mobil, ada kemiringan sudut setirnya, terus juga ini ada pilihan menu namanya Conqueror Perspective, perspektif penakluk bahasa Indonesianya. Kita lihat ini adalah fitur kamera 360-nya dengan invisible chassis ya. Terus juga kalau teman-teman pindah lagi, dia ada mode export yang teman-teman bisa pilih. Nah, dikala teman-teman pengen mengatur fiturnya masing-masing sesuai dengan kemauan teman-teman. Istilahnya seperti individual mode kayak gitu. Dan ada mode weight detection juga. Ini adalah mode untuk mendeteksi dan juga untuk melibas genangan air. Jadi mobil ini bisa mendeteksi genangan airnya setinggi mana. Seperti itu. Banyak banget fitur off-roadnya, tapi sepertinya buat saya ini tidak terpakai karena saya paling pakai mobil ini cuman untuk ke usaha, masakan bakmi goreng saya, terus paling ke mall dan ke rumah istri. Tapi kan saya belum nikah ya. Istri siapa dong? Anyway, terus di belakang setirnya ini juga dia ada layar yang besar juga dan sudah terhubung dengan head unitnya, jadi ada informasi mengenai off-road itu bisa dimasukkan ke cluster instrumen di belakang layar sini. Dan yang paling menarik itu menurut saya adalah gear shifternya yang ini gagah sekali untuk dipegang tuh. Ergonominya nikmat sekali, seperti pilot rasanya ya. Pilot yang ditemani oleh banyak pramugari itu, ini enak sekali untuk dipegang dan mudah untuk digunakan juga. Dan di depannya ini ada jam analog. Wah, ini terasa mewahnya ya. Jadi kalau misalkan jam analog ini tuh bukan sekedar pengingat saja, tapi ini tuh sebagai simbol gitu, berasa status gitu. Cocok buat saya yang memang waktunya terbatas dan wah, tuh kan ada telepon nih. Oh, ya. Halo. Ya, siang Pak Joko. Oh ya Pak Joko. Ya sebentar lagi saya siap-siap ke sana Pak. Ya. Ya ini sebentar saya lagi bahas mobil baru yang saya beli ini loh Pak. Ya. Ya yang kemarin itu Pak. Widih, apa nih? Oh ya. Siap Pak Joko. Oke, izin saya untuk melanjutkan bercerita tentang Tank 500 diesel ini. Kalau ngomongin untuk suspensi, sebenarnya varian diesel dengan yang hybridnya itu sama ya. Jadi kalau kita ngomongin untuk jenis suspensinya, di bagian depan itu menggunakan double wishbone, bagian belakangnya menggunakan multilink. Nah, sebagai mobil dengan sasis leather frame, sebenarnya sistem suspensi double wishbone dan multilink itu hampir ada di semua leather frame yang sekarang ada di pasaran. Tapi ya memang pada akhirnya tetap rasanya bisa berbeda-beda karena bergantung juga dengan settingannya misalnya, atau materialnya, dan berbagai faktor lainnya lagi. Tapi kalau ngomongin untuk double wishbone, sebenarnya boleh dibilang ini udah menjadi satu sistem suspensi yang pasti digunakan ya. Jadi terkadang untuk membedakannya kita nggak bisa ngelihat di atas kertas saja antara Tank 500 diesel dengan misalnya suspensi mobil-mobil rival lagi, tapi memang harus dirasakan nantinya supaya kita bisa ngerasain bedanya. Tapi kembali lagi, kalau ngomongin sistem suspensi ini dengan leather frame, pada akhirnya mau ini mobil yang luxury atau yang mewah,
kita tetap nggak bisa membandingkan langsung dengan mobil crossover. Yang mana kalau crossover itu bagian depannya itu kebanyakan menggunakan MacPherson, bagian belakangnya menggunakan multilink tapi independen. Beda dengan multilink yang ada di mobil leather frame seperti Tank 500 ini, di mana multilinknya itu sebenarnya adalah 5-link atau ada 5 buah link arm yang mengikat gardan solid atau gardan batang, yang boleh dibilang itu juga menjadi resep yang hampir diaplikasikan di banyak mobil SUV 4x4 ya. Mau itu yang varian 4x2 atau 4x4, sistem suspensinya tetap sama. Jadi kita baru bisa ngerasainnya, bedanya saat kita mencoba nanti. Nah, kemudian kalau kita ngomongin buat velg dan bannya yang ada di Tank 500 ini, sebenarnya dengan dia menggunakan velg dengan diameter 20 inch, ini sebenarnya udah nunjukin ya, kalau Tank 500 ini arahnya untuk digunakan di urban atau di perkotaan. Buat bannya pun dengan menggunakan ban Conti ya, iya bener ya, Conti, bener, Conti. Ini speknya lebih ke arah HT atau Highway Terrain. Ini semakin menunjukkan lagi kalau ban Conti yang tipe atau spek ini lebih untuk penggunaan on-road dibandingkan dengan yang ada di Tank 300 menggunakan ban Conti juga, tapi yang jenisnya AT atau All Terrain. Nah, kemudian untuk mesinnya, jadi memang varian Tank 500 yang diesel ini boleh dibilang yang semestinya ya, kalau orang bilang tuh keluar duluan dibandingkan dengan yang varian hybridnya. Karena kalau di Indonesia ini memang stigma ya, atau mindset menggunakan SUV apalagi yang ukuran besar seperti ini, itu harus mesinnya diesel. Kalau SUV ukurannya kecil, kayak misalnya Jimny atau sejenisnya, kayaknya nggak apa-apa gitu kalau mesin bensin. Tapi kalau misalnya udah seukuran tank kayak gini, rasanya diesel itu memang lebih cocok untuk orang-orang Indonesia. Sementara buat mesin dieselnya, ini berkapasitas 2,4 liter dengan tenaga sekitaran 180 HP dan torsinya 480 Nm. Kalau untuk horsepower-nya memang tidak sebesar yang varian hybrid, di mana powernya itu bisa mencapai 240 HP, tapi torsinya tetap lebih besar ya, karena bedanya sekitar 100 mili lebih kecil yang ada pada varian hybrid, yaitu 380 Nm. Kalau ngomongin BBM-nya, sebenarnya ini momennya menjadi momen yang menurut saya cukup menarik untuk kita simak ya. Dimana baru aja sekitar beberapa hari yang lalu, BBM untuk diesel ya, mau merek yang merah atau yang biru atau yang lainnya, itu harganya sudah sangat fantastis. Sehingga ada juga orang yang mungkin merasa kayak, aduh pengen ganti ke mobil hybrid atau mobil bensin lagi, atau ada juga yang mungkin penggunaan mobil dieselnya lebih jarang. Nah, kebayangan kayak misalnya di Tank 500 ini dengan kapasitas sekitar 75 liter, kalau misalnya kita harus ngisi BBM dieselnya yang hampir mungkin 30.000, bisa di atas 2 juta nih. Waduh, lumayan juga sih. Tapi kalau di mobil ini minimal setidaknya bos saya ya yang bayarin. Pak JJ, Pak JJ. Ya, siap. Ini ngapain ngomong sama mesin? Saya udah harus jalan ini. Oh, oke, Ya. siap. Ini siap. udah janji mau ketemu Pak Joko, ini udah telat ini. Oke, siap. Kita Ya, langsung ini jalan. Urusan 2M nih, Mas ya. Oke, siap bos. Kita jalan. Makan. Siap. Urusan makan ini bahaya Siap, Bos. ini. Ayo. Kita harus jalan nih. Oke, jadi izinkan saya untuk pertama ngasih tauin gimana rasanya ya nyetir sebuah Tank 500 diesel dari POV seorang driver nih. Jadi pertama, kalau misalnya kita ngomongin untuk mesin dieselnya ini, balik lagi seperti yang tadi sempat saya sampaikan, memang bagaimanapun juga nantinya rasa dari sebuah mesin diesel yang ada di SUV, minimal kalau orang Indonesia tuh udah rasanya lebih tenang, rasanya tuh lebih, wah ini cocok nih. Terlepas nantinya tenaganya pas-pasan atau mungkin juga sangat lebih dari cukup, tapi dengan menggunakan mesin diesel itu udah terasa seperti ini sesuai untuk mobil SUV ini. Karena mesin diesel dengan torsinya yang biasanya lebih mendominasi, ditambah di satu sisi sebuah SUV leather frame ukuran besar, bobotnya itu juga berat ya dibandingkan sasis monocoque, itu udah membuat rasanya kita perlu untuk menggunakan mesin diesel. Apalagi kalau ada peruntukan off-road, yang mana torsi itu memang di off-road sangat-sangat penting sekali. Dengan medan yang berat, dengan nantinya mungkin modifikasinya seperti ban yang lebih besar, atau aksesoris lain yang dipasang yang membuat mobil lebih berat,
rasanya torsi dari mesin diesel tuh menjadi salah satu hal yang sangat diandalkan oleh orang-orang. Nah, tapi terlepas dari itu, untuk rasa mesinnya sendiri, memang mesin diesel 24-nya ini sudah saya coba sebelumnya di tank 300 diesel, di mana di tank 300 diesel itu terasa lebih dari cukup ya. Malah cukup banget sih sebenarnya. Sementara kalau di tank 500 diesel ini yang saya udah rasain selama mungkin seminggu ke belakang ya, saya nyupirin Pak Bos di belakang, izin Mbak, rasanya memang untuk dari nolnya atau dari awalannya itu mungkin masih ada terasa seperti jedanya, tapi kalau kita udah flowing ya kecepatannya, taruh misalnya udah 40 km per jam ke atas gitu, untuk kita bisa lebih ngedapetin jambakan atau pick up power-nya lagi, itu bisa terasa cukup responsif atau gahar gitu. Tapi balik lagi sebenarnya menurut saya sih mesin dieselnya yang ada di tank 500 ini orientasinya tuh bukan ke arah secara performance-nya ya, tapi lebih ke arah kita udah cukup untuk memenuhi kebutuhan penggunaan harian. Misalnya untuk ke kantor, untuk meeting ke mall dan lain-lain, saat bos membutuhkan mobilitas harian yang boleh dibilang cukup padat, mesin diesel rasanya memang sangat bisa diandalkan, termasuk mesin diesel 24-nya yang ada di tank 500 diesel ini. Kemudian izin saya menjelaskan tentang bagaimana rasa dari suspensi dan juga handlingnya ya, terutama kalau dibandingkan dengan yang varian hybridnya. Jadi walaupun mungkin untuk bobotnya saya belum mendapatkan informasi ya persisnya di berapa ton gitu ya, tapi dengan asumsi saya yang ada di sekitaran mungkin 2,4 atau 2,5 ton. Sementara biasanya hybrid itu lebih berat, setidaknya 100 kilo atau mungkin lebih dibandingkan yang diesel. Itu membuat sebenarnya yang tank 500 diesel ini untuk handlingnya itu bisa lebih enak lagi. Karena dengan perbedaan bobot 100 atau 150 kilo, sebenarnya untuk sebagian orang bisa ngerasain itu sebenarnya lebih dari cukup untuk membuat mobilnya itu dinamika berkendaranya itu bisa lebih enak lagi, lebih gesit lagi, dan ya buat yang suka off-road ya, perbedaan 150 kilo lebih enteng itu juga bisa membuat kita melahap berbagai obstacle-nya gitu ya, saat off-road tuh bisa lebih enak lagi. Jadi kayak misalnya untuk on-road-nya aja, yang saya rasain tuh pada intinya tetap berbeda ya, handling dan juga bandingan suspensinya kalau misalnya dibandingkan dengan yang hybrid. Memang pada intinya keduanya lebih enak, tapi nggak tahu kenapa saya sedikit lebih suka handling dan juga kenyamanan dari bandingan suspensi yang ada di diesel ini. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan mobil-mobil leather frame lainnya ya, yang boleh dibilang ukurannya sama, full size juga, ini sejujurnya lebih enak, terasa lebih nyaman, nggak terlalu mengayun seperti beberapa rivalnya yang lain, tapi pada intinya adalah yang bikin menarik dengan rasa suspensinya atau kenyamanannya yang bisa lebih baik, walaupun nggak jauh ya, cuma untuk harganya selisihnya cukup jauh. Jadi itu menjadi satu poin plus yang saya lihat di tank 500 diesel ini, dengan harganya yang boleh dibilang 900 jutaan ke bawah dibandingkan dengan rivalnya ya, full size SUV yang harganya biasanya miliaran, itu menjadi good deal banget untuk mobil ini. Itu yang membuat saya sangat menarik sekali. Kalau saya akan bahas bagaimana kenyamanannya naik GWM Tank 500 versi diesel ini. Sebenarnya secara keseluruhan tidak jauh berbeda ya dengan GWM Tank 500 yang versi bensin gitu. Meskipun dia punya mesin diesel yang dimana diesel itu terkenal dengan getarannya yang lebih terasa ya, tapi di GWM Tank 500 ini sangat tidak terasa. Jadi halus banget untuk mesin dieselnya ini. Dari vibrasinya ini untuk duduk di baris kedua ini benar-benar terasa halus gitu. Mau di posisi idle ataupun di posisi lagi jalan gitu. Nah,
Terus juga untuk posisi duduknya ini loh yang perlu saya bahas, karena posisi duduknya ini meskipun dia adalah sebuah mobil leather frame, biasanya mobil leather frame itu lantainya terlalu tinggi ya. Untuk posisi duduknya ergonominya masih bisa duduk secara nyaman gitu. Kakinya juga masih bisa dimasukin ke bawah jok kursi depan gitu. Nah, posisi duduknya nyaman dan juga kabinnya ini luas ya, lega gitu. Jadi headroomnya masih jauh dan kakinya juga masih jauh banget ini untuk kursi ke baris pertamanya. Tinggi kami 180 cm dan ini masih spacey banget di bagian belakang. Fiturnya juga nyaman nih. Jadi di sini di belakang udah ada AC ya, AC-nya ini juga bisa teman-teman atur, ada pendingin kursinya juga. AC-nya juga nggak cuman di center konsolnya aja, tapi ada di bagian atas juga. Jadi ada dua nih di bagian baris kedua ini, di bagian baris ketiga juga masih ada AC-nya lagi di bagian atasnya. Jadi duduk di kursi baris pertama, baris kedua, ketiga tetap adem gitu ya, dimana penting banget itu kalau di Indonesia gitu. Nah, terus juga di atasnya ini ada panoramic sunroof yang sampai ke baris kedua ini gede banget, jadi ini menambah kesan lega di kabinnya ini. Dan dimana teman-teman juga butuh privasi, di sini dia ada sunblind. Siapa tahu teman-teman mau melakukan aktivitas yang dewasa gitu kan. Contohnya tuh kayak menghitung pajak gitu, melihat mutasi rekening seperti itu yang butuh privasi lebih gitu ya. Bisa tinggal naikin aja sunblindnya dan otomatis dari luar tidak terlihat ke bagian dalam gitu. Dan untuk di kursi baris kedua ini juga dia ada sistem entertainment berupa audio dengan sistem two-way ya. Jadi ada dua di baris kedua ini gitu. Overall untuk kenyamanan di GWM Tank 500 diesel ini melebihi kompetitor-kompetitornya sih kalau menurut saya gitu ya. Apalagi untuk leather frame SUV yang sebenarnya mobil barang itu tapi di kabinnya diganti jadi SUV aja, itu posisi duduknya sangat menyiksa gitu. Kakinya terlalu tinggi, tapi kalau di GWM Tank 500 ini enggak sih. Ini terasa gagah, terasa bangga, terasa bahagia gitu, seperti habis memenangkan tender yang miliar-miliaran gitu ya. Nikmat. Ini udah mau nyampe belum, Pak? Oh, siap bos. 5 menit lagi kita sampai ya. Iya, Baru nanti. keluar tol nih. Sedikit Bentar lagi saya ditelepon nih takut nih sama Pak Joko nih. Oke, siap. Aman Wih, bos. apa tuh? Wih.